Nilam Aceh merupakan nilam terbaik dunia yang menghasilkan minyak dengan kandungan patchouli alkohol atau PA di atas 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya dan Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Zulfa Maulidia Dhani. Saya Nabilul Kamal. Dan saya Syetatul Munawar. Kami dari MTS N1 Banda Aceh akan mempresentasikan hasil riset kami dengan judul Sistem Deteksi Cepat Pemalsuan Minyak Nilam dengan Teknologi NIRS. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman hayati yang tinggi, memiliki beragam tanaman multifungsi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam keperluan sehari-hari, seperti tanaman nilam. Minyak dari tanaman nilam merupakan salah satu minyak atsiri yang banyak digunakan sebagai aromaterapi dan keperluan medis karena sifat dan keunggulannya sebagai salut penyembuhan. Lal dan kawan-kawan menyebutkan bahwa hingga saat ini minyak nilam memeran peran penting dalam pengobatan karena memiliki serangkaian fitur farmasi. Indonesia merupakan produsen utama minyak nilam, memasok sekitar 90% pasar global minyak nilam. Sebagian minyak nilam tersebut diperoleh dari Provinsi Aceh. Hal tersebut terjadi karena minyak nilam dari Provinsi Aceh memiliki kualitas yang tinggi. Karena tingginya permintaan minyak nilam di pangsa pasar dunia, praktik penipuan dan pemalsuan minyak nilam pun menjadi sangat tinggi. Hal tersebut juga menjadi salah satu masalah dalam perindustrian minyak nilam. Beberapa pengecer mencampur dan memalsukan minyak nilam dengan zat minyak yang lain yang memiliki karakteristik khusus seperti tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah bercampur dengan minyak nilam. Bahan pencampur yang paling umum digunakan oleh pengecer ialah minyak kerui. Praktik penipuan ini sulit dideteksi secara visual, harus melalui uji laboratorium yang sedikit rumit. Oleh karena itu, kajian teknologi alternatif yang cepat dan ramah lingkungan harus dikembangkan untuk mendeteksi pemalsuan pada minyak nilam. Oleh karena itu, kajian teknologi alternatif yang cepat dan ramah lingkungan perlu dikembangkan untuk mendeteksi pemalsuan pada minyak nilam dan menguji kualitas minyak nilam secara cepat dan simultan. NIRS, Near Infrared Spectroscopy merupakan salah satu yang dapat dipertimbangkan untuk pendugaan parameter mutu bahan pangan dan pertanian, termasuk juga untuk mendeteksi pemalsuan pada minyak nilam. Dalam beberapa dekade terakhir, literatur melaporkan bahwa teknologi NIRS merupakan salah satu teknologi yang paling signifikan dan dipelajari secara luas untuk analisis yang cepat dan handal dalam banyak bidang. Adapun metode yang digunakan pada penggunaan NIRS ini ialah metode PCA dan LDA. PCA atau Principal Component Analysis merupakan metode pemodelan bilinear yang memberikan tinjauan yang dapat diinterpretasi dari informasi utama yang terkandung dalam tabel multidimensi. LDA atau Linear Discriminant Analysis merupakan salah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dispensi atau hubungan antar variabel yang dapat membedakan antara variabel respon dan variabel penjelas variabel. Variabel respon biasanya berupa data kualitatif, sedangkan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Yang menjadi tujuan kami dalam riset kali ini ialah untuk mengkaji sistem deteksi cepat pemalsuan minyak nilam dengan teknologi sinar inframerah. Metode penelitian, persiapan alat dan bahan. Alat utama yang digunakan adalah PSD NIRS I16 dan panjang gelombang 1000 sampai 2500 nm. Bahan yang digunakan adalah 40 sampel minyak yang terdiri dari 10 minyak nilam murni, 10 minyak kerui, 10 minyak nilam dengan proporsi 75/25 dan 50/50. Akuisisi data spektrum sampel minyak. Data spektrum inframerah dari semua sampel diperoleh dalam bentuk spektrum. Transmisi menggunakan penginderaan portable spektroskopi inframerah PSD NIRS I16. Data spektrum diperoleh dalam rentang panjang gelombang 1000 sampai 2500 nanometer. Ilustrasi skema tentang bagaimana data spektrum diperoleh disajikan pada gambar berikut. PSD NIRS ditembakkan ke minyak nilam, diserap, diteruskan dan dipantulkan.
Hasilnya akan tertera pada layar monitor melalui aplikasi The Unscramble X. Model klasifikasi dengan metode PCA. Deteksi pencampuran minyak nilam dengan minyak keruing dilakukan dengan analisa data spektrum menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Hasil dari analisa data ini adalah berupa grafik atau plot ya klasifikasi antara sampel minyak nilam, murni minyak keruing, serta minyak nilam campuran. Model deteksi pencampuran minyak nilam dengan metode LDA. Selain data analisa data dengan PCA, selanjutnya kita akan lakukan analisa data dengan menggunakan metode linear discriminant analysis. Metode ini digunakan untuk membedakan atau menentukan akurasi model deteksi antara minyak nilam murni dan minyak nilam campuran. Hasil dari metode ini adalah berupa tabel klasifikasi sampel minyak. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Pola spektrum sinar inframerah untuk keempat jenis sampel yaitu sampel minyak nilam murni, minyak keruing, minyak nilam dicampur dan minyak keruing proporsi 75:25 dan proporsi 50:50 dapat dilihat pada gambar berikut. Spektrum NIRS menunjukkan nilai dari spektrum absorban, di mana terjadinya penyerapan cahaya inframerah oleh kandungan kimia minyak ditandai oleh beberapa puncak dan lembah pada gelombang spektrum. Puncak dan lembah pada gelombang spektrum terbentuk karena adanya interaksi antara zat dan cahaya yang ditembakkan pada sampel tersebut, yang menghasilkan beberapa puncak dan lembah pada spektrum NIRS tersebut. Oke, masuk ke klasifikasi sampel dan analisis PCA. PCA atau Principal Component Analysis dilakukan untuk mengklasifikasikan minyak nilam murni dan minyak nilam campuran. Dengan mengklasifikasikan data hasil spektrum ke dalam klasternya masing-masing atau ke dalam kelompoknya masing-masing. Hasil dari analisis PCA ini dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan perbedaan data minyak nilam murni dengan minyak keruing, di mana pemalsuan minyak nilam akan membentuk kelompok data yang baru yang terdeteksi secara otomatis. Analisis PCA ini menghasilkan total validasi sebesar 100%. Yang berarti PCA mampu menghimpun seluruh data dalam untuk menjalankan proses klasifikasi. Fakta ini menunjukkan bahwa klasifikasi ini berjalan sempurna, di mana semua data terkumpul ke dalam klasternya masing-masing. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Taringan 2020 yang menjelaskan bahwa di mana klasifikasi PCA ini mampu mengklasifikasikan data dengan validasi 100%. Oke, lanjut ke model klasifikasi dengan metode LDA. Klasifikasi menggunakan LDA dapat dilihat pada tabel berikut, di mana hasil klasifikasi LDA berhasil mengklasifikasikan semua sampel minyak nilam dengan validasi sebesar 100%. LDA merupakan metode klasifikasi terbimbing, karena metode ini merupakan kategori yang objeknya akan diklasifikasikan sebelum modelnya dibuat. Untuk sampel minyak yang dapat dilihat atau minyak yang dipalsukan memiliki kesamaan yang sangat dekat dengan minyak nilam yang asli. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa LDA adalah metode yang efektif untuk mengklasifikasikan mana minyak nilam asli dan mana minyak nilam yang dicampuri oleh bahan yang lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulfahrizal dan kawan-kawan 2021 yang menyatakan bahwa di mana metode ini memperoleh model klasifikasi tervalidasi dengan jumlah error 1 dari 18 sampel. Hal ini berguna untuk membedakan antara minyak nilam murni dan minyak non-nilam. Nah, jadi kesimpulan dari hasil riset kami ini menunjukkan bahwa teknologi NIRS mampu secara cepat, efektif, dan akurat mendeteksi pemalsuan pada minyak nilam. Hasil analisa PCA dan LDA pun membuktikan bahwa minyak nilam murni dan minyak nilam campuran dapat dibedakan dengan akurasi 100% untuk semua sampel berdasarkan proporsinya masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.